supaya terbuka jalan, dimudahkan. Kenapa? Ada ibu Habibullah, orang bertaubat itu kekasih Allah, mudah disayangi Allah itu yang mana lagi ya. Yang kedua, mohon maaf pada orang yang bergaul dengannya, keluarga, sanak saudara, serta sejawat, tetangga dan lainnya. Ini untuk haji umroh sama ya, untuk yang umroh kayak yang haji sama. Yang ketiga, menyelesaikan urusan hutang piutang ya, selesaikan semuanya. Yang keempat, menulis wasiat serta mempersaksikan surat wasiat tersebut. Buat wasiat. Kita ini yang kada paham tentang wasiat, nanti sudah meninggal hanya menyesal kenapa kada wasiat. Orang yang banyak bisi harta lalu kada ada wasiat, rugi. Karena pahamnya sudah mati, sudah meninggal. Aku ya kenapa aku dulu kada wasiat. Wasiat terhadap harta khususnya. Ada wasiat. Ada kada paham, tanyakan, nanti kita jelaskan. Kemudian selanjutnya dianjurkan berpamitan kepada keluarga, para tetangga dan sahabat serta beramah tamah dengan mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, pergi haji, pergi umrah ini termasuk ya ibadah yang diumumkan seperti orang kawin. Orang nikah itu disyariatkan untuk iklan. Dia yang termasuk disyariatkan iklan itu yang pertama nikah itu, yang kedua mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat kan bersunyi-sunyi, harus berhajar. Datang waktu ini apa nih Pak? Adalah ambil aja lah, nggak mau. Ini zakat gitu, iklan. Ya, yang ketiga haji dan umroh makruh hukumnya Bapak Ibu pulang umroh susunyan. Mau kemana Bu? Mau ke Batam ya. Dalam hatinya kami langsung umroh. Di tetangga saja kada diundang, dunanya nyelamat ke Batam aja kada umroh. Kenapa? Takut riak. Orang yang mengatakan takut riak maka dia sudah riak. Kita pergi tadi itu umroh supaya orang kada tahu, takut riak tuh. Riak. Orang yang melakukan ibadah ya, dan tidak melakukan ibadah karena makhluk itu riak. Melakukan, tidak melakukan karena makhluk itu riak. Di hati kita habis mau riak tuh habis ada pahala. Itulah diantaranya yang hal-hal yang dapat menghapus kebaikan. Maka itu dalam ibadah itu unsur yang keempat yang perlu diperhatikan adalah hifzul ibadah an diya'iha, memelihara ibadah daripada hilang pahalanya. Salah satunya riya. Kalau babnya itu memang disembunyikan, contohnya sholat tahajud, nah itu disebut ibadah itu. Ngaji itu memang sir itu, harus orang tahu. Dapat mencium hajar aswad itu sir, tak bisa dikisahkan. Tapi kalau berangkat umroh, berangkat haji harus iklan ya, termasuk yang disiarkan. Maka itu ketika kita pergi haji, kalau bisa atau umroh, maunya al-haji ya khususnya, itu pergi ke Masjid Al-Nabawi itu yang betul. Tapi lu tidak mengajukan yang dari sungai luar. Tapi kalau rumahnya yang dekat Temboya misalnya, jalan kaki aja ke masjid ya. Siar dulu rumah di Jalan Ki Hajar Dewan Para itu ke Al-Huda itu jalan gadis waktu haji itu. Almarhum Kai Haji Ustaz Khadri yang mengajarkan. Kenapa syiar? Kenapa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu sebuah tanda ketakwaan hati. Ini bagiannya syiarkan. Bahaya. Hanya harus pulang haji sekali aja. Mayat enggak, itu yang orang yang jahil, yang tidak paham. Kita syiar supaya orang termotivasi untuk pergi haji juga. Sama ya, bahannya kawin yang masa diumumkan. Iya, daripada jadi fitnah. Daripada jadi fitnah. Itu termasuk umroh juga begitu. Umroh disunahkan syiar. Jadi padatkan orang
kita pulang nanti kan kembalinya. Maka itu sunnahnya ketika pulang umroh, pulang haji itu yang langsung masuk rumah tetangga, keluarga kumpulkan, baca doa sebelum masuk. Dan doa bapak ibu ketika itu langsung kabul, dijamin kabul, mustajab. Bahkan ada orang mengatakan 40 hari doanya masih mustajab. Tapi janganlah 40 hari memang kopiah putih masih pakai, masih serbanan, pakai jubah. Yang 40 hari sudah main balak enam aja, kadang lagi kopiah putih. Nah itu yang sayang itu. Dan main domino rawan judi dan naudzubillah min dzalik. Nah jelas sudah itu hukumnya sunnah kita mensyiarkan itu. Makruh sunyi-sunyian. Ada dulu ibu-ibu keluarga bilang, kami tak ada yang tahu saat yang kami berangkat. Oh jangan jawab, syiar, undang orang selamat. Dan itu dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW. Timbulnya hadis ya panggil kami itu ketika Nabi diundang oleh seorang sahabat yang berangkat haji, diundang, Rasulullah datang, lalu kata Nabi ya, ud'una fi du'aikum atau ud'ulana fi du'aikum. Ud'u itu kan panggil secara bahasa ininya. Ud'u maksudnya panggillah atau doakanlah kami di setiap doa-doa kalian, itu maksudnya. Nah diterjemahkan orang kita, hiau kamilah kaina, karena memahami kata ud'u, padahal ud'u itu kan da'aya doa, doakan, panggil bahasa kita, doakan kami dalam setiap doa-doamu. Ini lagi tawaf doakannya kita, ini lagi sahih doakannya kita, ini lagi wukuf di Arafah doakannya kita. Itu Nabi SAW. Dan sahabat ini mengundang makan. Sebaik-baik sedekah yang terbaik itu adalah memberi makan. Memberi makan itu adalah sedekah yang terbaik. Tidak ada sedekah yang lebih baik daripada memberi makan. Maka itu kenapa orang yang mau berangkat memberi makan. Dan Nabi bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah bala. Maka itu undang orang makan, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Undang orang, kenapa hanatullah umrah, undang, kasih benefit satu air gelas, kemudian satu kurma di atasnya. Setelah selesai baca doa selamat, ayo silahkan dicicipi apa yang kami hidangkan. Jangan mohon aja. Kami selesai pernah baca walaupun sebiji kurma. Buju-buju diamal kalinya. Dan buat sebiji kurma, tapi betul pusat dan Nabi itu. Ya. Walau bisyakil tamrah, bahkan kata Nabi walaupun hanya dengan sekedar bersedekah setengah biji kurma. Ittaqin nar walau bisyakil tamrah, hindarkanlah dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sekedar setengah biji kurma. Tapi yang terlalu setengah sebiji kurma kan. Nah insyaallah itulah yang mau sampaikan, minimal lontong dikipit-kipit ayamnya sikit-sikit kan, cintalu bagi 6 soto hematnya kan. Paling berapa habisnya? Kalau kita berniat Bapak Ibu untuk bersedekah, Allah beri. Niatkan dari wahini, karena insyaallah aku menyelamat. Oh Allah kirimi itu. Bilang Allah, ya Allah, ulun akan menyelamat ya Allah. Yang kadingan Allah lah, ya ulun sudah ingat Allah kalau suka kadingan. Cuma kita kalau sudah minta itulah kalinya, minta sama Allah. Kemudian selanjutnya menunjuk seseorang untuk melunasi utangnya jika terjadi sesuatu atas dirinya, disiapkan. Meninggalkan sejumlah harta untuk nafkah keluarganya yang ditinggalkan. Jangan semuanya diangkut, awal ATM-nya semuanya dibawa. Duit yang dibawa bantal diambilnya.
Kalau ada yang nak ditukarnya, bujuk-bujuk ada lagi yang ditinggal, nah, itu kata boleh juga, ada yang ditinggal. Dan sebagai catatan menurut ujung ini, nafkah yang digunakan harus halal, jangan coba-coba tercampur. Yang di situ ada unsur ribanya jangan terbawa. Yang di situ ada menipunya jangan terbawa. Baik yang kita pakai, apalagi yang bakal kita makan. Ruginya tuh menyesal seumuran kita. Hanya sampai di Madinah, ya, nukar buah-buahan, beli buah-buahan. Anggaplah yang dibeli itu kurma, kita dimasukkan berkilo-kilo, dan minta sekilo. Kalinya ada menjual mengambil, nah ngambilnya sambil makan. Orangnya kada menyebut halal, kita makan, maka jatuh haram. Gara-gara makan sebiji kurma itu, esok hendak berangkat ke Mekah, gara-gara sebiji tadi itu, maka mulai hari itu ibadah kita tidak yang diterima selama 40 hari 40 malam. Ya, kita makan sebiji kurma habis, umrohnya kada diterima, hajinya kada diterima, zikirnya kada diterima, baca Qur'annya kada diterima, semua amal ibadahnya selama 40 hari habis kada ada yang diterima. Jangankan tertampuk bahasa kita, masih ditenggorokan saja apapun ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Lam yakbal salatul abdi maka fi jawfi syai'in haram. Allah tidak akan menerima amal ibadah seperti sholat seorang hamba ketika ditenggorokan ada sesuatu yang haram. Jadi usahakan bersih. Yang subhat-subhat pun sah. Namun yang 3-5 juta ini soal ada subhatnya. Nah ini subhat ada kaitan. Oh jangan. Enggak. Lu kalau menuduh lah. Cuman dengan kita supaya selamat. Ada uang arisan uang jangan dibawa. Ada ini uang arisannya mau ditinggal kalau dia anak kembang kan ada bisi ATM, ada bisi rekening, bawa aja sekalian sana dipakai. Kada berizin dengan anggota haram hukumnya. Karena kalau aja mengganti tapi harus disampaikan dengan pengurusnya. Tidak boleh sembarangan, habis kita kemakan yang haram, gara-gara subhat tadi. Karena subhat itu mengarah ke halalnya ada, ke haramnya ada, itu subhat. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Di antaranya subhat namanya. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah ini yang ketujuh, maka hati-hati supaya hajinya mabrur dan sah. Sebelum berangkat, ini sudah tadi, memperbanyak bekal dan nafkah yang akan dibawa untuk dirinya maupun untuk memperbanyak sedekah. Yang mau ini untuk bapak ibu yang mau haji ini bagikan dulu ya, cukuplah. Khususnya yang mau haji dulu bu lah. Yang kada haji dia betul. Yang haji bu ya pak ya. Yang belum haji nanti dulu lah. Iya. Yang mau umroh nanti, yang mau umroh perlu apa barang yang mau dibawa? WA mama ayah nanti dikirimkan melalui HP-nya nanti, ya. Nanti kita kirimkan. Yang mau WA ini yang khusus haji, ya. Umroh ada khusus ini haji. Kalau umroh tidak ini. Yang perlu dibawa. Nanti bapak ibu baca sendiri, yang tidak paham ditanyakan. Ya angkat tangan aja yang haji. Bu, ini bu, ibu. Di belakang bu kasihkan. Baik ya. Ini hadiah itu dari depan. Ya bagikan lah. Yang haji dulu ya. Yang umrah ada yang mau umrah bapak ibu. Yang umrah.
Ada, itu nanti minta sama mama ayah, nanti dikirim ke HP-nya, ya, di WA saja, WA, ya, mama ayah minta fotokopi apa namanya barang-barang yang akan kita bawa bila menunaikan umrah, itu dikirim. Apa Pak? Oh belum dapat, oh langsung. Iya. Oh ada masih. Ya. Oh iya. Siapa yang belum? Maka saya sama dia. Baik. Oke sudah. Jadi ya, itulah perlengkapan yang ini cuma tawaran, bukan haus ya. Yang kami bagi ini, haus ini bawa ini enggak. Kalau lah bertanya apa yang saja yang perlu kami bawa, ya. Contohnya Bapak Ibu, perlengkapan khusus ya untuk laki-laki yang utama, kain ihram 2 setel. Itu minimal Pak ya, minimal Bapak itu 2 setel bukan ihram. Kalau 1 setel ketika dia kena najis bingung Bapak ya, maka bawa 2 setel. Kalau yang nanti berangkatnya langsung ke Madinah itu letaknya di koper, tapi kalau yang langsung ke Mekah letaknya di tas tenteng ya, yang di kabin. Kemudian bagi Pakistan setelan, itu maksudnya kalau Bapak Ibu mudah ingin ke masjid ya, sifatnya apa namanya ya, tidak repot lah gitu. Yang saya ingatkan Bapak-bapak ya, khususnya itu jangan pakai celana yang putih tapi tak pakai dalaman. Maksud saya cuma pakai celana dalam ya, pakai celana dalam, pakai celana putih, pakai baju putih. Ketika sujud orang di belakang pada jangan melihat ada segitiga emas gitu. Betul tidak? Itu saya pernah orang mengingatkan ke saya, tolong Ustaz diingatkan katanya. Ulun diminta menyampaikan itu. Tak enak. Maka itu kalau mau pakai ya celana boxer itu, celana pendek itu. Ataupun juga pakai ada lagi lapisan yang sampai di bawah lutut itu, termasuk yang pakai tapeh kita setiap Jumat Arab melihat itu ya, itu orang minta ulun supaya menyampaikan, ulun sudah sampaikan amanahnya. Kemudian kaos oblong, saku pendek, kalau bisa ada yang pakai sakunya, jadi nyaman makan duit. Cuman ulun ingatkan Bapak Ibu, kadang-kadang bahannya itu ya ternyata rantas ya orang. Akhirnya apa, mandat duit sekalinya bolong, dia hilang lah. Nah maka itu dijahit lagi lebih bagus. Sudah beli jahit lagi ya, maka itu dari sekarang sudah disiapkan. Setiap yang ada pakai kantong-kantong itu bagus dijahit lagi, daripada nanti sudah hilang nyesal. Kaos oblong saku panjang kalau pas kena musim dingin atau ingin keluar kamar, tak enak pakai yang pendek, apalagi cuma yang kelihatan, tak enak. Kita jaga adab, jangan dibawa kayak di kampung kita. Itu banyak teguran-teguran sudah. Celana panjang putih, celana pendek putih, nah itu tujuannya tadi itu. Busana muslim bebas atau koko, celana panjang bebas, itu jumlah-jumlahnya itu tidak wajib. Kondisikan dengan koper nanti. Sendal, Ulu cuma mengingatkan jangan punya pemikiran bahwa sandal lebih dari 1 kalau bukan hilang. Saya takut nanti hilang, jadi persiapan sudah 3, 2. Nah, Al-Ulun pernah melakukan itu. Jadi sendal kulit 1, sendal capal 3. Apa ya ulun persiapan kalau hilang? Alhamdulillah 3-3 hilang. Oh, 3-3 hilang. Sendal capal tuh 3-3 hilang. Yang hebatnya sendal kulit kagak ada hilang. Nah, jadi yang orang naksir itu sendal capal loh. Sendal capal, sendal swallow tuh Bu, ya. Sudah dianggap sebagai baik dah.
Jangan berniat memikirkan yang kada baik di Makkah, itu menghina yang punya tanah, yang menghina yang orang di sana. Sama coba, ibu mengatakan bahwa sendoklah ke rumah Pak Yusuf itu aja. Ulun mendengar, kalau bukan di rumahnya kada ada bisi sendok. Tersinggung lah ulun. Ayo, tersinggung lah ulun. Paham lah maksudnya. Jangan disinggung Allah. Langsung kun payakun jadi teler. Sabuk itu satu buah cukup. Kepi kalau bisa ada sabuk untuk yang sebelah dalam, ya, supaya ketika dia ini bisa lepas tuh Pak. Nanti kita praktekkan minggu depan, praktek pakai ihram, insya Allah. Nah itu ketika dia lepas naik ke atas itu bahaya tuh. Kalau bahasa Inggrisnya terluruk, bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Indonesia apa? Nah, kemudian selanjutnya kupiah atau peci, gunting kecil untuk tahallul. Kayaknya karena Bapak Ibu berangkat dari 9 tak boleh untuk haji. Tak boleh di sini aturannya. Karena nanti ketika pemeriksaan di Kemenak itu makanya dipakai ekstray, pakai mesin, pasti terbaca. Padahal secara aturan dunia tidak apa kan, cuman aturan kita di sini tak boleh. Kecuali saya bilang Bapak Ibu sampaikan bahwasanya tidak masalah itu kalau di koper. Tolong Bapak Ibu yang nyampaikan. Sampaikan ke Kemenak, sampaikan. Masa nggak boleh? Akhirnya nanti masing-masing beli di sana. Bawa sendiri kan enak. Di sana harganya bisa sampai 10 kali lipat. Di sini kita 2.000, sana 20.000. Itu terserahlah nanti, sampaikan aja. Tapi dengan catatan hanya di koper. Kalau di tas tenteng memang tak boleh, itu aturan dunia. Mau domestik maupun internasional. Kemudian pakaian ihram lengkap putih untuk ibu-ibu, gamis, singlet satu sama. Nanti silakan dibaca saja ya. Nanti Bapak Ibu baca, ada yang tidak paham minta penjelasan ditanyakan. Gitu aja sampai habis di situ. Di atasnya tuh ada nomor HP Mama Ayah itu. Jadi kalau ada perlu apa-apa nanti boleh ditanyakan. 0853 6327 1302. Baik, selesai sudah ini ya. Yang umroh itu nanti hubungi Mama ya, khusus dia tidak sama dengan ini, beda. Ini kan untuk 40 hari. Kalau umroh kan paling tinggi 17, nah maka beda dia. Baik, kemudian selanjutnya boleh ya di koper besar itu masukkan pop mie, boleh isi aja ya, isi aja pop mie, banyakin itu boleh. Bukan untuk kita aja, bisa untuk orang lain. Roti, kalau kita yang Tuhannya biasanya roti apa namanya tuh, roti jagung, iya tuh, belum pakai tuh, kita makan itu, kita makan. Apalagi teri yang digoreng. Kalau salah pakai sambal, kalau sambal kita terus pecah, kalau pecah habis nanti barang yang lain tetap. Iya, kalau pakai payah Cina. Ya. Kemudian mempelajari tata cara manasik, alhamdulillah sudah. Kalau ditanya apa hukumnya Bapak Ibu yang pergi umroh haji belajar manasik, hukumnya fardu ain. Jadi pergi haji umroh tidak belajar manasik, haram hukumnya. Mulai dari keluar rumah haram sudah. Dari keluar rumah itu dah haram karena niatnya kan untuk haji, niatnya untuk umroh, sudah berdosa. Tapi Ustaz tadi nanti bisa lagi mengikuti tanpa ilmu hukumnya haram. Yang bilang Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti sebuah perbuatan yang kamu tak punya ilmu tentangnya. Haram hukumnya. Nah, kayak apa lagi itu? Al-Quran dalilnya. Yang 10 dianjurkan baginya membuku yang jelas tentang manasik haji. Nanti kan dibagikan itu. Ya.
insya Allah bawa aja. Nah, ulun sudah nyampaikan kemarin kalau ada yang ingin doa tawaf, doa sa'i yang agak besar fotokopi. Kemarin sudah diambil ya. Nah, nanti yang mau silahkan. Kemudian selanjutnya memulangkan barang-barang yang dititipkan orang kepadanya. Nah, sebelum berangkat ada orang titip macam-macam, berikan dulu. Jangan sampai itu menjadi penghalang kita, menyusahkan kita. Buktinya apa? Lagi asik nih, lagi asik tawaf, maka HP berbawaan. Ini pakai HP Pak, sekali berbunyi, halo, lagi tawaf nih, ya Bu, bu, mohon maaf, baskom yang ibu pinjam kemana ada ya? Baskom, ayo, kalau meminjam bahan orang, boleh kan? Bu, ya, termos itu kami mau acara buat termos bisa ya? Aduh ya, anak kami, maka anaknya kadang ayo bingung. Susah ya jadinya. Nah, pulangkan semuanya yang dipinjam itu dipulangkan. Apalagi habis acara misalnya bro, biasanya kan mau wali masapar tuh minjam termos, minjam tempat air buah. Nah, pulangkan pulangkan yang dititipkan. Baik, nah selesai sudah semuanya. Bapak Ibu, barang koper kan sudah dikumpulkan, siap-siap menuju ke pelabuhan. Contohnya orang di jalan betis yang kayak gini sunnah hukumnya, syiar jalan kaki ya. Berkumpulan keluarga bertetanggisan, tidak masalah, ada jamin Pak pertemuan lagi 40 hari, puasa 40 hari itu 1 bulan 10 hari. Nah, jadi siapkan banyak minum, jangan keluar air mata. Nah, ini gambarannya. Ini mau umroh haji sama ya gitu. Oh, ini untuk Pak Warga mestinya waktu naik ferry menuju ke Batam. Nah, bagi Bapak Ibu yang pakai kursi roda, aku ini Ustaz kayak apa aja, aku untuk jalan, wah malah enak itu. Paling enak diurusin itu orang yang sakit, yang berkursi roda itu paling enak diurusi. Kenapa? Punya kalau macam-macam untuk mungkin tinggal keluar. Paling enak diurusi. Saya dulu ketika tahun 2003 Bapak Ibu, ada jemaah ya, dia mau ikut kelompok sana kelompok sini, nangis datang, Ustaz katanya kami kada diterima. Kenapa? Laki ulun stroke, berkursi roda sini aja bawa ulun paling senang juga, empat sini akhirnya empat sama kita, tapi pas akan berangkat meninggal, kada jadi berangkat. Jadi paling mudah diurusi, jadi nggak usah takut ya. Banyak berzikir saja, bersalawat. Nah ini kan ibu nih, ada yang mengurusi, siap. Bahkan ada yang digendong Bapak Ibu. Nah nanti ketika antrian menuju kapal, kan bisa berebut kayak uang kada suah naik kapal tak? Kita ini orang kampung semuanya biasa sudah naik kompor naik kapal, jadi ikuti aja. Duduk di mana yang sudah ditetapkan. Kalau disuruhnya ke atas, suruhnya ke bawah. Anu ya, kami hendak duduk samping kapten. Ya janganlah. Ini bapak-bapak nih biasanya nih mengawali kapten rokok biasanya. Nah, di mana yang waktu pertama kali turun itu, kenapa? Pusang Pak Bu. Yang lurus tuh bisa pusang. Pasti pusang itu apa ya? Gerah mereka. Bapak diatur gini tak mau. Maka ikuti aja kita supaya jangan sampai zolim, jangan sampai berbuat zolim. Nah, diatur orang semuanya. Nah, ini yang kita sudah jelaskan tadi. Kalau kita pakai clear ini kan pakai apa tadi? Baik, pada waktu aja. Nah, ulun sudah janji kemarin. Kemudian kalau nanti Bapak berada sudah di Batam, ini tim yang akan dikenalkan nanti.
Pertama namanya yang megang bendera ini ketua kloter. Ya, tim pemandu haji Indonesia. PPHI. Yang kedua nanti dia punya tugas itu dari sisi khusus buat ibadah saja. Namanya tim pemandu ibadah haji. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bertanya tentang hukum kepada, bukan dulu yang ini ya, PPIH itu tim pemandu ibadah. Maka itu nanti mereka ini ketua rombongan wajib punya nomor HP-nya yang aktif. Nah, siapa nanti yang Bapak Ibu ditunjuk sebagai ketua rombongan dan juga ketua regu. Apa-apa hal yang terjadi di Mekah, di Madinah, di Jeddah, di pesawat, di mana-mana itu berhubungannya dengan mereka ini. Ya, TPIH. Yang ketiga yaitu ini yang tengah, TPHD, tim pemandu haji daerah. Nah, ulun kadang jelaskan yang TPIH kan, wah, ulun mah baca. TPHD ini kan orangnya kadang kita bahas orang yang di sini. Oke, kita ini contohnya aja. Tim pemandu ibadah haji daerah. Nah, itu cuma satu orang dalam satu kloter itu. Nah, tahun ini belum ada informasi, sudah ada orang tuh. TPHD itu ditunjuk oleh pemerintah daerah, usulan namanya diserahkan ke Kanwil. Siapa yang punya hak? Yaitu adalah bupati. Jadi bupati nanti yang meng-ACC nama-nama yang diserahkan oleh Kesran, kabar Kesran. Nah, ini dicontohnya, ini ikutkan tes. Nah, dan nanti ya, tidak ACC langsung dikirim ke Kanwil. Nanti Kanwil yang memanggil ikut tes. Tes di sana ya, yang lulus itu sudah berangkat dan pernah inhil semua yang diminta satu lulus. Sayang, pernah inhil lulus tapi semuanya tidak lulus. Tapi tidak ingat tahun berapa. Nah, bisa saja tidak lulus, namanya orang tes nih. Nah, itu nanti namanya tim pemandu haji daerah. Nah, kemudian ada lagi TKIH. Jadi tim kesehatan ibadah haji. Dan ya, itu juga kalau tidak salah cuma satu dan tidak ada lagi TKIHD, itu tak ada. Nah, tim kesehatan ya, Indonesia ibadah haji daerah itu tim kesehatan itu tak ada. Ya, tidak ada lagi tim kesehatan dari daerah. Dia langsung ditunjuk oleh pusat tesnya. Dan pusat tesnya langsung ke pusat. Jelas sudah? Itulah nanti timnya. Bisa jadi tim kesehatan itu dikirim dua misalnya, berarti berlima tuh. Nah, yang nanti membantu Bapak Ibu. Nah, sampai Bapak Ibu di Batam, ini apa saja kegiatan kita. Satu, setiba Bapak Ibu di asrama haji embarkasi nanti di Batam, pertama setiap calon haji akan berkumpul di aula. Aulanya tuh aula kedatangan, arrival ya, kedatangan. Itu ya akan dibagikan, nanti kumpul di situ, dibagikan uang di pinkos. Tidak segini lagi sekarang, dulu 1.500 real. Kemarin berapa? Kalau tidak salah tak sampai 1.000 mungkin. Iya, tidak tak sampai 1.000. Setengahnya berarti 750 real. Ini 1.500 real. Ya. Kemudian nanti akan dibagikan buku kesehatan.
dikasih gelang identitas. Wallahu alam tahun ini apakah pakai gelang ataupun cuma kalung. Kemudian kartu tinggal selama di asrama haji ada nanti. Kemudian biasanya nanti di tas tangan itu ditempelkan kursi nanti di pesawat, nomor kursinya, seatnya, langsung dikasih di situ nanti. Ya, dan pembagian paspor biasanya, karena paspor hijau, tidak paspor coklat dulu, paspor coklat Pak. Ya. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan nanti itu. Barang bawaan tuh, tas tentengan, ada sidik jari nanti diambil betul-betul imigrasi supaya apa? Nanti langsung berangkat naik pesawat langsung. Tidak ada lagi proses macam-macam. Ya. Koper besar itu tidak ada lagi kotak-kotak, itu sudah diatur oleh petugas. Itu tinggal semua nanti. Jadi ada petugas khusus jemput di bawah. Nah, yang ngurusi itu nanti ketua kloter, ketua rombongan harus paham itu. Kalau nanti barang itu ada, hitung jumlah koper itu, jangan sampai ada tertinggal. Belum ada tertinggal di kapal. Kalau ulur cek. Tidak ada yang ngasih instruksi, kita inisiatif sendiri aja, cek kan. 45 kopas sudah oke. Maka itu nanti kalau pakai rombongan kasih tanda satu rombongan. Apakah pitanya sama satu rombongan? Kan ada yang masing-masing tuh. Tapi nanti bikin yang per rombongan. Ada yang per rombongan, ada yang per regu lagi. Perkecil, ada yang pribadi. Rombongan, per regu, pribadi. 3 situ. Kalau turun begitu dulu. Kenapa? Supaya jangan sampai tertukar. Kemudian selanjutnya jamaah haji akan mendapatkan label dan nomor kamar untuk akomodasi di asrama haji embarkasi. Itu nanti biasanya, kalau dulu pernah kami pakai kartu untuk makan 3 kali, supaya makan tidak 2-3 kali langsung. Ini masih belum banyak, datang lagi habis stok orang jatah. Dan hati-hati Bapak Ibu, makan kain aja, namun orang sudah sunyi. Memang sunyi kada ada orang. Kenapa? Ringnya belum habis semuanya. Nasinya tak ada, mungkin nasinya masih ada, lauknya hilangan. Nah, jadi jangan berlambat, harus main cepat semuanya. Tapi untuk belanja banyak. Jadi di dalam asrama haji itu ada uang istirahat, uang untuk bisa keluarga di Batam mendatangi kita, ada khusus tempatnya. Boleh di situ makan, bisa minum di situ tambahan. Cuma perlu diingatkan hati-hati, biar anda berangkat makan sembarangan kada tahu kesehatan kita. Wah, bukan bakso, sambalnya ini sekali sampai parutnya, jangan sampai bikin masalah. Dijaga-jagalah kesehatan, dan ini mau berangkat sudah. Artinya syariatnya dibagusi. Memang sakit sehat kan ketetapan Allah, tapi kita syariatnya dibagusi. Ya. Kemudian selanjutnya istirahat di kamar masing-masing selama dia asrama haji embarkasi akan mendapatkan makan 3 kali sehari, makanlah sesuai jadwal yang telah diatur. Nah, itu yang mengingatkan. Jangan sarek-sarek. Aku datang katanya ada 2 kalinya, itu belum waktunya. Belum waktunya. Atau sudah habis waktunya. Ya ada waktunya, ada jamnya tuh nanti, jam makan jam berapa. Nah, maka itu Bapak Ibu, ketika nanti sampai di waktu pertemuan pertama, ketika pertemuan jangan tidur. Yang kedua, jangan bicara sendiri, nanti tidak tahu informasi ketika disampaikan, karena hal penting. Yang ketiga, kalau ingin buang air ya sebelum acara dimulai. Nah, ini yang sering terjadi itu, jelaslah. Maka itu nanti lihat aja tuh, ketika mau acara mulai antri WC. Maka kalau bisa di kapal kan ada WC-nya. Sebelum kita turun di embarkasi itu, sebelum kita kumpul, kita sudah buang air semua. Paling tidak kita yang ada nih, orang marah.
lagi kan kita kan enggak, yang sudah tahu nih. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bishawab, kecuali memang kondisinya pengamilan di orang kerja. Ya. Nah, itu siap-siap kempes tadi. Kalau sebelum ulun berapa kali umroh itu berbeda. Bawa minimal 2 lo bawa. Tiap berangkat bawa. Dan pernah makai. Oh, kalau ulun untuk ke apa namanya, ke Raudhah pakai. Standby sudah tuh. Kenapa? Kalau kita sedang antri itu, kalau kita keluar mulai dari awal lagi. Nah, kenapa? Kalau kita cuma terkambing di situ kan, kalau kita masuk ke Raudhah baca doa gitu masih bisa. Kan kita boleh cuma sholat. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan atau ketua regu. Setiap anggota regu wajib punya nomor HP regunya. Ketua regunya punya nomor HP ketua rombongannya. Dan ketua rombongan, bapak ibu yang ditunjuk sebagai ketua rombongan wajib punya nomor seluruh anggota. Kalau perlu bikin grup, ya bikin grup. Ya, grup haji 2025, grup haji pembilahan 2025, kloter berapa, nah, seperti itu. Wah, ini kan nyaman, mendahulu dan jangan kita tuh beliau itu beliau. Oh, ini beliau pakai HP, yang memanggil dengan HP enak banget. Nah, ini ya pusat informasi haji PIH Batam. Dan bisa jadi hotel ya kalau di luar musim haji. Ini asramanya makin bagus, wah ini sudah. Ya, ini dulu asrama haji. Dia punya nama, ada namanya nanti Muzdalifah, ada namanya nanti gedungnya gedung Mina. Asramanya tuh banyak asramanya. Ya, bersih. Ya, bersih. Insya Allah, mudah-mudahan tetap itu. Nah, ini juga di Bekasi Batam disambut juga. Nah, yang ujuk-ujuk ditangani, nggak ada yang dicuekin, nggak ada, dilayani semuanya. Hanya saja kalau nanti pas ibadah, nah ini itu sudah masih untuk ibadahnya. Kalau dalam perjalanan itu masih ditangani. Ya. Nanti ada namanya Amirul Hajj. Tak tahu nanti siapa yang ditunjuk. Bisa jadi Pak Panjar itu nanti yang ditunjuk, bisa jadi tuh Amirul Hajj. Siap-siap aja Pak tuh. Kemungkinan kalau tak ada perubahan, ya, mudah-mudahan. Tapi siapapun yang ditunjuk nanti memang tidak ada tugasnya, tidak ada berat, cuman untuk memimpin satu kloter itu nanti yang dari pembilahannya atas nama ya, nah, itu nanti yang disambut pertama kali, yang dikalungkan apa itu Amirul Hajj, istilahnya begitu. Nah, ini yang belum bilang tadi, digendong Pak, yang tak bisa jalan digendong. Orang ini yang kerja ini semangat nih, ya mereka semangat. Bahkan kalau misalnya tak ada yang bisa dibantu tuh rasa gimana gitu, mereka berebut untuk menolong orang. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Nah, ini yang saya maksud tadi, dikumpulkan. Nah, ketua rombongan sudah main tuh, anggota dicek begitu, diingatkan, ayo Bapak Ibu ini sebelum acara yang buang air dulu, supaya jangan sampai mereka tidak tahu informasi. Itu tugas-tugasnya ketua kloter, ketua rombongan. Ya, ketua rombongan cek. Ketua rombongan itu sebetulnya tak banyak capeknya. Ketua rombongan panggil pamatnya, Pak cek anggota Pak ya, Pak cek tolong, Pak tolong, kalau ada ibu-ibu tolong cek. Gimana laporannya? Siap, sudah lengkap semuanya. Oke. Ada yang mau buang air, tolong kasih tahu. Ya siapa yang nyaman ketua rombongan. Ketua rombongan juga. Ketua cuma 11 saja. Nah, minum teh ini waktu pertama kali datang dikasih snack nanti.
Nah, ini semuanya di embarkasi. Semuanya. Ini siapa nih? Pak siapa orang. Baik, nah, jadi kegiatan di asrama haji nih kita pertama menyerahkan SPMA, surat perintah masuk asrama. Jadi ada SPMA itu dibagikan itu di Al-Huda, masing-masing dapat SPMA. Karena selain jemaah atau panitia nggak boleh masuk ke asrama, keluarga kita nggak boleh masuk. Kita punya keluarga, ya anak kami ini nggak bisa masuk bu, ibu bawa anak nggak bisa masuk. Ya, dia harus pakai surat perintah masuk asrama baru boleh masuk. Kemudian cek barang bawaan, yang bapak ibu bawa, jangan sampai ada yang tertinggal di kapal. Kalau kita sudah terbilahan, payah lagi tuh. Ya. Saya mengatakan begini, ada nggak yang tertinggal? Ada. Untung dia kan 1 hari lagi baru berangkat, kan baru nyampe nih, kan besok baru berangkat, masih bisa itu keluarga yang mengantarkan. Nah itu payah itu, makanya sebelum berangkat dicek itu. Yang ketiga nanti ada pemeriksaan kesehatan. Maka itu mohon maaf Bapak Ibu, jaga kesehatan betul. Jangan sampai besok berangkat nih, ngumpul di Al-Huda, malamnya belum begadang. Aku jangan buat kebanyakan begadang. Ada teman tua kita dulu dulu. Nah, jam 9 tidur, tinggalkan semuanya orang. Istirahat lagi. Ya, di sholat isya istirahat. Mohon maaf lah aja, harus istirahat. Kenapa? Harus fit. Perjalanan laut itu bukan ringan, tak. Saya kadang tahan di laut, bisa mabuk laut. Nah, nanti sampai di sana kurang sehat, dicek kesehatan, oh ibu ini kayaknya tak bisa berangkat, nah ditindak ulang. Iya. Apakah ada orang yang tak jadi berangkat hari itu juga? Banyak. Ditunda, dikarantinakan karena dia sakit. Ya. Jangan sampai tensi naik, jaga malam begadang. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini dulu mengingatkan aja, kan pembahasan kita ini itu penting juga untuk kita ingatkan. Nah, kemudian bimbingan haji dari petugas embarkasi. Nanti ada bimbingan hajinya juga sekilas. Ya. Sesudah itu terima living cost 750 real lagi ya. Terima paspor, terima gelang. Nah, sebelum berangkat yang biasanya mabuk itu mabuk naik bis. Dan nanti naik bis lagi itu menuju ke airport. Dari airport naik pesawat. Hanya melihat pesawatnya midek dah. Terbayang kayak pakainya di atas ya. Dibayang-bayangkannya di atas kayak apa? Kalau oh gitu subhanallah kalau nah itu jangan sampai lah kalau banyak berdoa. Maka itu nanti kita bagikan ini doa safar lagi, doa safar dengan doa apa nih? Langsung ini doa naik pesawat dan doa ketika ada kala guncangan udara dengan doa sesudah mendarat di airport. Nanti kita bagikan yang setelah ini. Jadi minum antimo. Antimo itu biasanya berapa jam sebelum berangkat? 2 jam. 1 jam. Kamu sudah di pesawat atau di bis hanya minum kalau maunya. Sebelumnya, ya, bawa antimo. Ketua lagu ketua rombongan boleh agak sedikit berkorban lah, bukankan obatan penting. Pahalanya ganal Pak. Kita cari pahala kayak itu aja, menolong orang besar pahalanya. Nah nanti seperti ini satu-satu nanti dipanggil. Ibu ini, Bapak Dr. Andes Hasan misalnya, kayak itu dipanggil ke maju kita diceknya sampai kesehatan tuh nanti tensi ceknya, cek tensi dulu, dilihatnya kondisi kita, orangnya harga kan. Nah ini ya tuh khusus tuh kenapa? Mau bapak kamar khusus jadi lah itu, alhamdulillah. Nah ini kokornya. Nah ulun ingatkan, jangan dijaring
Ya, jangan dijaring. Jaring itu kalau mau nanti pulang, pergi jangan dijaring. Kalau pulang Pak, ya mungkin perlulah dijaring. Kenapa? Karena banyak yang sudah kegemukan. Tasnya itu ya Allah, bangkak semuanya jadi bulat gitu. Nah, jadi jangan dikasih jas. Itu lihat tetangganya macam-macam, nggak apa-apa lah itu. Ya. Baik. Nah ini periksa kesehatan, diperiksa nanti itu. Jangan sampai pas waktu diperiksa itu tensinya sampai 300. Nah, iya kok. Nauzubillahimin, jangan sampai diperiksa semuanya. Nah, ketika nanti dikasih uang kos, dihitung di depannya. Kayak kita ke teller kan, kalau ke pesawat, ke bank, di depannya. Kalau sudah kita duduk, kalau kita maju kurang, kalau salah gitu. Dihitung. Pernah kurang, pernah ada jemaah belum kurang. Nah, maka dihitung di depannya. Ini tentang ada uang 500 real. 500 real itu 2 juta lebih. Satu lembar itu jangan hati-hati. 500 real itu satu lembar itu kan dikalikan 4.000 aja 2 juta ada. Ya, ibu-ibu nih, nenek-nenek ada di belanja pakai duit 500 real, disong-songnya banyak segini mah, tapi uang serealan, jumlahnya 100 real, belanja cuma 2 real. Wah, jadi nenek-nenek banyak belanja, jadi selembar naik tapi kan sampai duitnya. Hati-hati. Nah, yang sebelahnya 100 real, 100 real ini mau 4.000-an kalikannya. Jadi kalau 4 kali 4.000 tidak 400.000. Tapi kayaknya sekarang 4.600-an ya. Pernah 5.000 Pak, sampai 5.000. Ini mudah-mudahan kondisi kita bagus, ekonomi kita Allah tidak terlalu. Itu 50 real, ini 10 real, 5 real, 1 real jarang udah. Karena yang ada banyak 2, 1 real ini ngaluh cariannya. Orang bersedekah tak lagi 1 real, 2 real. 2 real itu 9.000 sampai 10.000. Nah, ini gelang. Sampai ini ada bapak-bapak yang pakai gelang ada berapa mahal saja ya. Mau 50 juta ya. Karena mau lepas, apa ini kan anti ini, iritasi ya, bagus. Nah, buku kesehatan tetap ada. Uang pun harus dipakai mengingat sini. Sekarang ini. Nah, itu tas untuk meletakkan dokumen dan obat-obatan. Nah, ini tas tentengnya beroda sekarang aman. Ada lagi bertenteng itu nyaman gitu. Ya, makan. Locknya nyaman-nyaman, jangan khawatir. Ya. Jadi barang yang dibawa kalau saya ukai itu dikoper aja, ya. Ada lagi yang boleh bawa, yang suka pakai bawang goreng, nah itu bawa itu tak apa-apa. Menurut 3 bungkus gitu, kalau umroh doang. Nah, di sana ada mana sih nanti? Ya, setelah itu kelokar yang mengadakannya melalui tim pemandu ibadah haji Indonesia-nya, TPIH-nya nanti. Ya. Dan ini bagi siapa yang mau saja. Tapi sayanglah, ya ikuti aja supaya kita kenal dengan TPIH. Nah, ini melontar. Nah, kalau dan karom biasanya itu dikumpulkan, dikasih pengarahan, dapat bukunya itu nanti. Ya, karom itu dapat buku. Kalau nanti bapak yang ditunjuk karom atau karom tak punya bukunya, boleh fotokopi punya saya bukunya. Nah, menjelang keberangkatan ke Bandara Hamna di Batam, 5 jam sebelum jadwal keberangkatan ke Madinah, jamaah haji sudah harus berkemas-kemas
Nah ini yang penting Bapak Ibu, catat ini catat foto. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang tertinggal barang di embarkasi itu, termasuk odol, sikat gigi, kamar mandi. Nah, jangan sampai tertinggal di asrama. Hati-hati dengan duit, ya. Karena Bapak Ibu tidak tahu sekamar dengan siapa nanti. Hati-hati, ya. Kemudian nanti akan diberikan paspor dan boarding pass, ya, untuk masuk ke pesawat. Sudah selesai baru diberangkatkan ke airport dengan bis. Nanti ada yang memimpin doa dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu perbanyak berzikir dan berdoa. Sudah dipotong? Ya. Itu mengingatkan jangan ada barang yang tertinggal, yang penting, ya. Nah, sudah diberikan paspor. Ingat Bapak Ibu, paspor itu, ya, itu sama dengan nyawa kata orang. Jangan sampai paspor itu hilang. Kalau paspor hilang, alhamdulillah, ya. Ya, sebelum nanti diserahkan, fotokopi dulu paspornya. Jadi fotokopi itu yang pertama ada foto di depan itu. Yang kedua kalau ada tambahan nama, tambah nama. Yang ketiga, ya, kalau bisa difoto kopi yang di belakang alamat. Kalau memang ada alamatnya, itu yang difotokopi. Nah, tapi kalaupun hilang, fotokopi tak bisa menggantikan. Hilang paspor aslinya, ini fotokopiannya, ada bisa tulang. Ya, itu kalau di umroh paspor hilang, tidak bisa take off, tidak bisa berangkat. Jauh sampai selesai urusannya, paspornya baru bisa pulang. Saya tahun berapa tuh yang kita hilang jemaahnya paspornya, sudah di airport di Jeddah, paspornya hilang jemaah, dipaksa juga sama apa lah, ya, terpaksa tinggal, nggak bisa berangkat. Mamanya menangis, bibinya juga menangis, anda terpisah. Sekalinya datang hak dari jauh, petugas dari travel, yang kita bawa tadi, Mekah sudah mangisan sudah. Hah? Iya, sampai di sebulannya drop ya. Paspor sudah tinggal, kan itu biasa terjadi. Nah, maka paspor, tapi tadi bukan tanggung jawab beliau, memang kesalahan ya travel yang mengambil itu saja. Kemudian ya, acara pelepasan jamaah calon haji, nah seperti ini nanti diserahkan tugas oleh bupati, oleh gubernur, tergantung nanti. Nah, Bapak Ibu, yang tidak boleh dibawa, tidak usah membawa yang di atas doang. Koreka, kotododa, bangkeleda, dinamit, petasan, senjata api, minyak, korek kayu, korek api, bensin. Dan perlu ingatkan, hati-hati bapak-bapak, jangan sekali-kali yang merokok pakai pakai itu dendanya ratusan juta, ya, ketangkap bawanya habis bayar ratusan juta namanya. Jangan coba-coba pandai kita bersilat tidak, orang kan kamera ada, kan kita mau menolak tidak itu kan bisa. Dan itu aturan penerbangan. Kalau kuai aku bilang karena istilahnya apa namanya? Karena kepuhunan, bukan kerampingan, kepuhunan. Kepuhunan itu saja Anda keluar duit langsung banyak tuh. Mau bilang jangan coba-coba. Ya. Nah, itu ada kelihatan kan? Ada kelihatan, tapi kamera ada. Di pesawat itu ada kameranya. Gimana Anda kan Ustaz dulu tidak takut benar, tapi ada. Nah,
Itu kejadian sudah ada tuh orang yang ditangkap itu. Gunting, golok, kantar, pisau, celurit itu Pak. Anak-anak bersih. Nah, air aki, air aksa itu kita boleh semua. Nah, jadi kalau di dalam koper itu tidak mengapa, tapi kalau di luar, tapi itu juga aturan. Mendak selamat kalau memang kata teman-teman tak boleh katanya, jangan. Ya, kalau memang tak boleh, jangan. Mau di koper, mau di kanteng tak boleh katanya, itu tidak. Cuma tanyakan dulu, diusulkan. Karena ada beberapa provinsi kabupaten bisa. Nah, ada beberapa provinsi kabupaten itu bisa boleh. Kalau sifatnya nasional tak boleh, ya. Ibu-ibu nih, gelang, cincin, kalung, giwang itu kalau bisa ya jangan ada yang ditenteng, apa namanya, kecuali apa namanya, anting-anting mungkin nyala dicabut lah, nah itu dah lagi. Tapi kalau kalung harus dibawa, cincin, kecuali cincin kalau dicabut, kalau dicabut berikut sudah yang ngalih sudah kenal jari daripada cincinnya. Mau dikatakan sayangnya pulang, misalnya apalah itu. Biasa ibu-ibu kan, jangan bapak-bapak. Kemudian ya bawa jam boleh, tapi nanti ketika masuk ekstra itu dilepas semuanya. Yang pemisahan. Palu, tak usah bawa palu. Nah, cukup bisa kita tentang. Tapi kalau mau di koper tuh usahanya terserah lah. Nah, kenapa kebanyakan kita anak maulah dadaya. Nah, sudah nanti ya, ini pemeriksaan di airport, di bandara, di pemeriksaan. Nah, ini namanya S-tray, namanya pemeriksaan yang barang tuh. Nah, ini pemeriksaan di sensor itu. Nah, usahakan jam tangan lepas, kacamata lepas, sepatu bukan sepatu besi, kan ada tapaknya besi atau ada unsur besinya. Ya, kemudian ya, pasal lepas tuh. Lepas sepatu, ikat pinggang, gesper lepas, kecuali tidak ada unsur logamnya, ikat pinggangnya. Nah, Ustaznya, lu pakai ikat pinggang, tapi pakai tali plastik, nggak apa-apa loh. Atau tali kain, nggak apa-apa. Ya, itu di imigrasi. Nah, pemeriksaan. Ada yang pemeriksaannya ini karena waktu itu berbunyi, itu lambat. Nah, lambat bunyinya. Jangan ada zat cair yang melebihi 100 mili. Karena di kita loh ya, pemeriksaan itu pakai mesin, ya, itu yang 100 mili di kanan. Kena ya, tetap dianggap tak boleh walaupun aturan penerbangan tetapkan. Jadi usahakan jangan sampai ada yang di atas 100 mau dia kecap kah apa saja, mau dalam kantong plastik kah. Nah, misalnya lihat nih, sambal, minyak, itu apa tuh, obat apa minuman apa energi, macam-macam tuh, sunlight, sambal ABC, nah itu yang termasuk nih. Nah, itu apa lagi tuh? Muyong minyak berapa liter di bawah itu? Mahal masak sih kan? Buka catering rencananya ya, buka catering. Jelas lah ya, pokoknya lihat aja tuh memang ada yang sama atau bisa dibawa. Ya. Sambal ABC yang lebih 100 ml kan boleh. Bu, itu air minum segelas tuh, Bu, itu 220 ml tuh. Ya kan? Nah, ingat tuh, saya itu dulu disuruh minum, banyak pada itu, jelas boleh. Nah, naik pesawat, berdoa safar. Nah, bagikan lagi doa safar. Doa safar. Kita pelan-pelan tapi langsung. Tolong dibagikan. Ini 2 lembar langsung ya, satu orang satu, mohon maaf ya, kan dibagikan.
Nih, ya kuenya dibagikan. Ya. Soal ibu-ibu lebih. Ini Bu, bagikan Bu ya. Ini Bu bagikan. Nah, sini Bu ya. Yang sini sebentar. Cukup ini semuanya. Mau haji, mau umroh semua. Ini bukan khusus untuk haji, semua. Mau haji, mau umroh tetap. Hah? Boleh. Ya, siapa yang hadir hari ini boleh. Bentar dulu. Ini ada yang terdaftar 3. Dia 2 lembar, kalau 3, ya berarti salah tuh. Kembalikan kalau yang 3, kebanyakan. Ya. Ini 2 nih. Itu. Berapa orang itu? 1, 2, satu lagi 3. Bu, semua sudah? Belum. Belum lagi berarti kan namanya. Apa lagi? Oh, belum. Nah, yang di belakangnya itu kita jelaskan. Dua-duanya kita jelaskan. Siapa belum sini sudah ya? Saya semua. Ini saya 200 lembar fotokopi, banyak, dapat semua. Ada lagi? Yang sisa mau kembalikan. Nah, yang sisa tolong kembalikan. 200 lembar sama fotokopi. Ada? Sisa? Nah, sisa tolong kembalikan. Jangan berikan bungkus lah, bulan nih. Ya, ada lagi yang belum? Saya 200 lembar fotokopi. Pasti lebih. Oke, yang lebih sini Pak. Makasihlah. Baik, kita jelaskan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, doa bepergian ini boleh Bapak Ibu baca, boleh dibaca ya. Itu pertama ketika dari keluar rumah kan naik kendaraan tuh, anggaplah naik mobil misalnya. Nah, itu boleh nggak dibaca? Kalau tidak nanti di atas feri kapal. Bawa ini nih sampai ke Mekah dibawa nih. Ya, dibawa, dua-duanya dibawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 Allah subhanahu ini sampai habis. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, sampai yang di bawah. Ini di antara doa kemudian. Ustaz kami sudah hafal, adalah yang lain yang ada tuh. Ya. Boleh tak makai ini? Boleh. Makai yang sudah Bapak Ibu hafal, ya. Ini cuman tawaran. Ya. Dan ini yang menulis almarhum Kenda Ulul, almarhum Kiai Haji Ustaz Qadri. Ulul ketik ulang. Kalau mau lihat tulisan asli beliau yang di belakang itu tulisan asli beliau. Nah, kalau dilihat bagus tulisan asli beliau daripada yang belum ketik. Baik, nah sudah itu tahu ya cara membaca, kapan bacanya sudah. Nah nanti kalau dari Madinah nanti naik bis, gelap bis. Ustaz, apa tidak ada dalam bis itu yang memimpin doa bepergian? Iya, ada kurang. Kalau perlu yang bapaknya pimpin baca doa ini. Nah, di depan. Kemudian yang kedua, nah ini amalan setiap waktu. Kalau bisa setiap selesai melakukan sholat 5 waktu baca doa ini. Doa supaya mendapatkan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna atau huzna idza syi'ta sahlan. Kalau mau lengkapnya, kalau masalah umur orang murid yang ikhwan khawatir dan itu mereka itu haram rahmatika ya arhamar rahim. Itu mau lengkapnya tambah lagi. Ya. Nah, kemudian ketika melihat sesuatu kebaikan yang diinginkan, jangan terlalu kata orang. Jangan terlalu girang.
kadang mulai terlalu girang itu. Kalau akan bilang, ayo jangan terlalu keumahan, pahamlah. Nah, jadi kalau ada melihatnya sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, baca ini, labbaik kunnal aisha aisyul akhirah. Paham kan? Itu kalau kita lagi senang melihat satu kebaikan yang kita inginkan, jangan terlalu umah dong belajar. Apa bahasa Indonesia-nya bilang? Jangan terlalu girang tuh. Jangan over, girang itu tidak boleh. Ya, sudah. Yang di bawahnya, yang belakang. Nah, yang di belakang pertama, doa akan naik pesawat terbang. Nah, ini bahasa Arab lagi. Ini yang ulun belum, yang diketik ada tapi tak ketemu. Jadi ini yang aslinya kita kopikan. Nah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hafal semuanya soal ini. Sudah. Waktu naik. Nah, ketika sudah di dalam pesawat, ini lagi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amalkan. Ya, mudah-mudahan dipelihara Allah dan diselamatkan sampai tujuan. Nah, yang ketiga, ulun mulai berangkat umroh dan pulang umroh kemarin September ini. Ya Allah, itu sepesawatan hampir orang berkuciakan. Allah, ya Allah, sampai yang pramugarinya bekerja goncang, pesawatnya tuh kayak ugur kosong angin gitu. Orang sampai kelompak, ada pulang ke kanak lagi yang sedang goyang, goncang, berkuciakan semuanya. Nah, waktu itu ulun berdiam aja memang. Ustaz, emaknya senang aja deh. Padahal masih ulun buta perlukan juga. Senang, berbicara lah nih. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalau ada ya, kegoncangan di dalam pesawat yang dibacakan. Sudah, bawahnya lagi doa berhenti pada suatu tempat atau doa ya terdapat kepayahan-kepayahan, ada kesusahan-kesusahan, bacakan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini baca. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sudah? Nah, kemudian doa sesudah mendarat di airport, pesawatnya landing, baca doa ini. Alhamdulillah ala kulli hal, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah. Sudah. Yang terakhir, perhatian orang yang sedang sakit hendaknya memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran seperti berikut. Nah, yang 6 ayat. 6 ayat ini termasuk ayat syifa, ya, ayat-ayat kesembuhan. Dan ini disusun oleh Al-Imam Al-Qushairi An-Naisaburi, bukan Al-Qushairi Al-Tabilahani ini. Al-Imam Al-Qushairi An-Naisaburi, penulis kitab Risalah Al-Qushairiyah. Jadi beliau ini membuat amalan ya untuk ayat syifa. Jadi kalau kita lagi kurang sehat, banyak membaca 6 ayat ini. Kalau orang lain yang sakit, Bu, Pak, ya, ambil air, kita bacakan ayat sifat, diukar ke bayi tadi, suruh orang itu minum. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nah, itu di antara ayat sifat. Jadi ketika ulun haji tahun 2000,
itu almarhum Khair Haji Ibrahim Qadri pas beliau juga haji, jadi kami ketemuan waktu itu ya. Singkat cerita, jemaah yang urusi jemaah Brunei, Burma, Malaysia, Mesir, Indonesia, 5 negara jemaah yang urusi waktu itu. Nah, jadi banyak jemaah Brunei yang sakit dan mereka tanya, Khair ulunnya almarhum datang ke hotel waktu itu, tahu Khair ulun, akhirnya mereka minta supaya diulahkan banyu. Orang Brunei ini minta ulahkan. Alhamdulillah beberapa jemaah yang sakit sujud ulahkan banyu semuanya sehat Pak. Alhamdulillah. Nah inilah antara ayat yang tidak gajah ketika menawarkan banyu itu. Dan ini semuanya karena ulun dapatnya ijazah, ulun ijazahkan semuanya kepada Bapak Ibu untuk mengamalkannya. Silakan. Nah inilah ya amalan untuk doa bepergian. Semoga dia suatu kebaikan yang diinginkan termasuk yang di belakang tadi selesai ya untuk